Kita lanjutkan belajar tentang basis data. Pada bagian yang ke-13 kita akan belajar tentang tipe data. Kita langsung ke materinya saja. Di bagian sebelumnya kita sudah membuat tabel-tabel. Sekarang kita akan tentukan tipe data ini sesuai dengan isinya. Jadi kalau misalnya kita browse data di dalam sini, isinya ada sedap, ini kemudian ini ada harga. Nah, ini harus ditentukan sesuai dengan isinya. Kalau isinya teks, kita isi dengan teks. Kalau isinya angka, ini kita isi dengan integer atau real. Kita ke database struktur, kemudian kita ke tabel barang, kita pilih modify tabel. Di dalam sini, di dalam SQLite menyediakan beberapa tipe data. Contoh dalam sini ID barang, ini ada tipe integer, teks, block, real, dan numerik. Kita akan isi ID barang ini dengan teks, karena ini nanti kita bisa menggunakan angka atau huruf. Kemudian di dalam sini kalau mau isi default, ini bisa diisi dengan default. Kemudian barang ini kita isi teks, kemudian harga. Kalau harganya ini tidak ada koma, kita bisa pakai integer. Tapi kalau harganya itu mengandung koma, kita bisa pakai real. Supaya nanti dalam angkanya bisa pakai real. Kita klik OK. Kemudian di dalam detail transaksi kita juga bisa modify tabel. Dalam sini detail kita pakai teks, kemudian nomor transaksi teks, ID barang ini teks, quantity jumlah. Kita bisa kasih integer atau real. Kalau bisa pakai koma, kita pakai real. Kalau tidak ada koma, kita bisa pakai integer. Kemudian harga jual, kita bisa pakai integer atau real. Kalau ada pakai koma, kita bisa pakai real. Contoh, misalnya kita buat aplikasi untuk yang di luar Indonesia. Misalnya kita membuat aplikasi untuk Android. Di luar itu kan ada koma. Misalnya 2,5 ringgit untuk di Malaysia, 1,5 ringgit. Nah, ini kita pakai real. Total, kita juga pakai real. Jadi perhatikan, karena real kali integer hasilnya adalah real, kita taruh di dalam sini bentuknya real. Real itu bisa koma. Sekali lagi, real itu bisa koma. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita nama toko, kita modify tabel. Ini teks semua. Kemudian di tabel transaksi kita modify tabel. Di dalam sini nomor transaksi kita bisa teks, tanggal transaksi karena ini nanti tanggal. Di dalam SQLite tidak menyediakan date, kita bisa pilih integer. Teks juga boleh, kemudian integer juga boleh, kita bisa pakai integer. Kemudian jam transaksi, kita bisa pakai teks saja. Total harga kita kasih real. Kemudian voucher. Voucher ini boleh integer, boleh real, sesuai dengan yang diberikan. Kalau utuh, tidak ada koma, kita pakai integer. Kalau ada koma, kita bisa pakai real. Kemudian total semua kita pakai real. Kemudian di total semua real, tunai. Ini kita pilih tunai, kita bisa pakai real. Kemudian kembali juga real. Hemat ini kita bisa pakai real. Kalau PPN bisa pakai integer. Ini. Kemudian kalau di dalam sini ada blob, itu untuk nyimpen gambar. Untuk nyimpen gambar dalam SQLite kita menggunakan blob, karena tidak ada gambar, kita tidak pakai blob. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian kita klik OK. Nah, itu materi tentang tipe data. Sekali lagi, ketika kita bikin sebuah tabel, perhatikan untuk tipe data yang nanti digunakan di dalam isi dari kolom ini. Jadi kolom-kolom ini nanti ada isinya. Isinya kita sesuaikan dengan tipe datanya. Jadi kalau isinya harga dan harganya itu bisa koma, misalnya 1,5 ringgit atau 1 ringgit. Kalau di Indonesia kan bulat semua kebetulan. Nah, itu pakai integer. Kalau untuk pasar yang internasional, misalnya dolar, 1,5 dolar, 1,25 dolar, nah itu pakai real. Nah, itu yang harus kita pelajari tentang tipe data ini. Jadi pastikan Anda menggunakan tipe data yang benar untuk isi dari kolom yang benar ini. Jadi contohnya, karena dia pakai real, nah di dalam sini ada komanya. Kalau misalnya kita ubah di modify tabel ini, kita ganti dengan integer, kemudian kita klik OK, maka ketika kita browse data di dalam sini tidak ada komanya. Itu yang harus diperhatikan. Jadi penggunaan koma itu kita menggunakan bentuk yang real. Itu saja materi yang kita pelajari tentang tipe data. Silakan dipahami dan dipraktekkan. Terima kasih.